Rekan-rekan NTV kembali lagi di DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Isma Wijaya dan pengamat analis geopolitik Timur Tengah dari Unpad Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman. Bu Dina, terima kasih. Bu, Iya. tadi kita bahas sebelum ini Ibu bilang, enggak saya yang bilang sih Bu ya. Ibu paham betul soal Iran, culture-nya, masyarakatnya. Ternyata Bu Dina nih rekan-rekan 8 tahun di Iran. Kuliah di Universitas Teheran. Teheran, jurusan. Nah, Ibu nanti cerita lah. Bu, coba cerita deh, Bu. Gimana Ibu bisa sampai ke Iran tahun berapa itu, Bu? Dari S1 di Unpad di Iya, Bandung, HI, terus iya. gimana? Saya tuh S1-nya sastra Arab awalnya. S1-nya sastra Sastra Arab Arab. di Unpad. Unpad. Iya. Oh, oke. Kemudian setelah lulus saya cari beasiswa. Hmm. Saya beasiswa itu kemana saja. Pokoknya saya pengen S2 di luar negeri Luar. ya. Jadi nggak negara apapun saya yang ada kesempatan, wah saya Dan masukin lah. semua dicoba. Iya coba. Ternyata ya sudah diatur Allah kayaknya Nyangkutnya di Iran. nyangkutnya di Tehran University, Teheran. merekanya mau gitu kan. Teheran tuh negeri, ya? Universitas Teheran tuh Negeri, negeri. ya negeri. Nah, tapi kemudian jadi saya ya langsung dapat tiket juga, tiket untuk berangkat. Full berarti beasiswa. Full ya, beasiswa full. Terus di sana kemudian ya sempat kuliah, cuma saya nggak terlalu suka sama jurusannya sebenarnya. Jadi waktu Jurusan? pulang, waktu itu ngambil ini jurisprudensi Islam, jadi hukum Islam Berat gitu. sekali. Ternyata berat ya. Itu Terus udah nikah berarti? ya udah nikah. Jadi Dari waktu Bandung? saya dapat beasiswa itu, Oke. ada kakak kelas saya yang juga sudah kuliah di sana gitu kan. Jadi saya ngirim surat lah gitu kan. Ini saya mau kuliah di sana ya kan, nanya-nanya lah sama senior biasa, gitu ya, kan. Terus beliaunya bilang gimana kalau kita nikah dulu gitu. Waduh. Waduh, dari korespondensi langsung diajak. Iya, Berat juga nih. Oh, iya, jadi itu senior, Bu ya? ya senior. Terus ya orang tua saya ya malah happy ya. Maksudnya kalau saya pergi sendirian mungkin mereka khawatir kan, justru ada zaman dulu temannya. apa ke Iran ngapain jauh banget gitu Tahun kan. berapa berarti, Bu? 99. Wah, 99. Iya, Saya baru masuk kuliah, Bu. Iya, jadi karena Ini baru 2 dilamar tahun deh. dilamar sama senior, akhirnya ya orang tua saya ngasih restu. Itu berarti di beliau Iran pulang. ya? Beliau masih di Oh, di Iran, Iran. terus pulang dulu. Jadi menjelang pulang saya dulu. berangkat, Pulang. beliaunya pulang, terus kita nikah. Jadi berangkat itu dalam keadaan sudah menikah. Oh. Nah, terus berangkat nih, Teheran. ya, terus ya, Ambil jurusan jurisprudensi iya. Islam. Ya, awalnya kuliah dulu 6 bulan untuk bahasa. Kan bahasa Jadi, Persia di sana. apa namanya, matrikulasi ya kalau di Ya, kuliah bahasa Persia dulu karena bahasa pengantar di kampus itu bahasa Persia. Bahasa Persia, ya? Jadi kalau lulus boleh kuliah gitu, tapi kalau nggak lulus bahasa Persia ya dipulangkan gitu. Coba Bu, satu kalimat, Bu. Coba Bu, satu kalimat, Bu, apa, Bu? Apa ya? Gimana coba? Penonton jangan lupa nonton DPO gitu. Podcast itu. Binandegone Aziz, ayodetun nare, DPO ro bebinit. Luar biasa. Tapi ini bahasa Iran tuh beda dengan bahasa Timur Tengah atau Arab yang lain, Bu, atau logat atau bahasa Persia itu ya beda banget, tapi lebih ke structure grammarnya lebih ke bahasa Inggris sebenarnya. Lebih ke bahasa Inggris. Lebih jadi ke past, bahasa present gitu ya, ya, gitunya. beda dengan bahasa Arab ya. Jadi grammarnya beda banget sama bahasa Arab, tapi tulisannya berbahasa Arab, abjadnya. Arab gundul. Ya, Arab gundul. Cuma ininya kata-katanya itu kosakatanya berbeda. Hanya karena sejak Persia ini mendapatkan banyak yang masuk Islam, dapat pengaruh dari Arab, banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Persia gitu. Tapi ya memang berbeda banget dengan bahasa Arab. Cuma memang sekilas tulisannya sama-sama Arab gitu ya, Arab gundul gitu. Bu, ini kita bicara soal kultur Iran, Bu ya. Ini kan di tengah perang ini ya. Orang Iran tuh seperti apa sih, Bu? Karena saya bayangannya Iran tuh mungkin seperti, ya ini koreksi kalau salah, kayak di Afghanistan gitu ya. Keras gitu ya, ketat aturannya, wajib cadar perempuan atau aturan segala macam. Seperti apa, Bu, di sana? 8 tahun tuh lama juga nih, Bu.
Iya lama. Jadi saya tuh setelah kuliah kerja, makanya lama tuh. Jadi lamanya bukan karena kuliah tapi karena kerja ya. Alhamdulillah ada lowongan pekerjaan, terus gajinya dolar pula, ambil aja ya. Jadi Iran itu punya media yang di dalamnya itu ada lebih dari 20 bahasa dunia. Salah satunya bahasa Indonesia gitu. Nah, saya kerja, di sana itu kalau dari sisi perempuan justru sangat difasilitasi ya. Artinya undang-undang ketenaga kerjaan untuk perempuan itu betul-betul melindungi perempuan ya. Antara lain masalah anak ya. Jadi atau cuti melahirkan misalnya kayak gitu itu sangat dilindungi. Terus juga waktu yang saya rasakan tuh biaya semuanya ditanggung sama kantor. Biaya hidup atau biaya kuliah? Biaya hidup berarti ya? Enggak, waktu ini melahirkan. Saya punya anak dalam keadaan bekerja kan. Nah, terus penitipan anak itu di kantor gratis ya. Jadi saya berangkat bawa anak taruh di penitipan. Terus ya daycare gitu ya. Terus kerja, terus setiap 3 jam itu boleh keluar kantor untuk menyusui gitu. Jadi memang diberi keleluasaan untuk tetap mengurus anak gitu. Jadi nggak mengerikan yang kita bayangkan sebenarnya Iran, Bu ya? Enggak lah, jauh banget. Itu benar-benar kayak negara yang kota besar lainnya biasa, Bu ya? Negara yang sebenarnya bebas, artinya oke-oke aja di segala sisi gitu ya. Bedanya cuma bahwa memang ada culture berjilbab gitu aja sih sebenarnya. Tapi itu pun juga nggak dipaksa. Terus kalau nggak berjilbab misalnya terus dibunuh, dipenjara gitu, nggak seperti itu gitu ya. Yang saya alami nih. Jadi misalnya jilbab itu kan harusnya seperti ini idealnya gitu ya. Ada yang orang Iran yang lebih solehah lagi gitu kan, pakai kain hitam diserubungkan lagi. Tapi kalau kayak gini aja udah nggak apa-apa, bebas aja. Tapi ada yang nggak mau pakai jilbab gitu kan, anak-anak muda biasanya nggak mau pakai jilbab. Jadi pakai apa? Pakai kerudung aja, digini doang. Itu boleh? Rambutnya masih kelihatan, iya boleh-boleh aja. Dari Raja Satpol PP sana? Nah, yang disebut razia itu nggak kayak gitu. Jadi kita misalnya jalan nih, misalnya saya kan pulang pergi kampus rumah itu ada jalan yang saya harus jalan kaki untuk mencapai bis. Nah itu berkali-kali saya lihat petugas-petugas itu ngomong gini ke mahasiswa-mahasiswa yang jilbabnya kayak gitu kan, yang buka ya jilbabnya berantakan gitu. Tolong perbaiki jilbabnya gitu doang. Nah terus si anak ini, oh iya udah, terus nanti lewat kan, dia begitu lewat ya udah nggak. Gitu aja. Ya, nggak ditangkap ini Bu ya? Nggak ditangkap. Nah kasus Mahsa Amin nih yang itu banget itu, yang rame banget. Jadi memang ada yang disebut yang namanya posko gitu. Nah jadi kalau mungkin itu secara berkala kayaknya. Ada memang ditarik ke posko gitu orang-orang nih yang udah berantakan banget jilbabnya ditarik ke posko, tapi di sana cuma dinasihatin suruh bikin perjanjian. Nih ya kamu jilbabnya nggak benar, bikin perjanjian, tanda tangan gitu. Iya. Terus udah, cuma si Mahsa Amini ini ketika dia datang ke posko itu tiba-tiba pingsan. Lalu dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit meninggal. Dan itu sebenarnya pihak pemerintah Iran udah ngasih menyebarluaskan CCTV-nya. CCTV-nya kelihatan bahwa dia jalan sehat, jalan sendiri dalam keadaan sehat, masuk ke dalam ruangan itu, lalu dan bahkan belum sempat maju ke meja yang dinasihatin nama ustadznya gitu ya, dinasihatin kamu tuh jilbab harus gini begini, belum ke situ, baru ini aja, baru jalan ke dalam, terus tiba-tiba jatuh. Kalau penuturan pihak Iran ya ini memang dia punya penyakit selama ini, ada masalah di jantung apa-apa kayak gitu. Cuma itu kayaknya kayak momen ini langsung ditunggu oleh beberapa pihak, terutama karena Mahsa Amini ini ternyata dari suku Kurdi. Nah, suku Kurdi itu kan memang ada gerakan separatis juga ya. Sama suku Kurdi ini kan tinggal di berbagai negara kan. Ada yang di Turki, ada yang di mana lagi, di Suriah juga ada. Banyak yang mereka itu di Irak juga ada Kurdi. Memang pengen bikin khusus negara Kurdi. Negara Kurdi sendiri. Ya, jadi sesama Kurdi dari berbagai negara itu banyak yang melakukan aksi separatisme di negara masing-masing. Ya, dan dengan tujuan bikin satu negara khusus Kurdi. Nah, ini kayaknya langsung dipakai nih. Oh, ini kan ditindas, ini kan orang Kurdi. Nah, kayak gitu. Tambah lagi
mereka kayak udah bersiap-siap di perbatasan juga gitu kan ada perbatasan antara Iran dengan Irak, di mana orang-orang pemberontak Kurdi itu sudah ada di luar perbatasannya, sehingga senjata-senjata juga udah langsung masuk waktu itu, sehingga banyak kerusuhan yang terjadi. Intinya sih itu ya kejadiannya. Artinya kalau realnya nggak ada tuh jadi nggak terlalu ketat di sana Bu ya? Enggak. Sekarang pun, nah sejak kasus Mahsa Amini tambah lagi sekarang orang terakhir saya ke Iran tuh 2024. Saya diundang oleh Kementerian Luar Negeri Iran untuk jadi pembicara. Waduh, belum lama tuh Bu. Iya, pembicaranya tentang ini peran perempuan dalam perubahan global gitu. Ya, terus saya waktu itu 2024 saya itu dalam perjalanan dari Teheran ke Mashhad naik pesawat lokal gitu ya. Kayak Jakarta kemana tuh Bu? Kayak Jakarta ke Surabaya gitu ya. Nah di atas tuh si pramugarinya ngomong gini, tolong dijaga ya ini apa syariat Islam dalam berpakaian gitu doang. Nah tapi saya perhatikan nih semua perempuan yang ada di pesawat itu ada sekitar 4 yang nggak pakai jilbab. Itu warga Iran sendiri? Iya, warga Iran. Yang lain tetap, maksudnya jilbabnya tetap dipakai. Saya penasaran banget gitu kan, waktu lagi rame-ramenya itu kan. Saya penasaran, saya ikutin nih yang nggak pakai jilbab. Ada gimana nih? Bener-bener nggak dipakai. Padahal Mashhad itu kota yang sangat konservatif. Artinya di situ ada pusat penziarahan yang kayak gitu. Harusnya malah lebih ketat ya, saya pikir. Terus dilihat baik-baik aja tuh, terus masuk ini sampai ngambil koper apa segala sampai ke tempat taksi. Nggak ada. Di bandara juga nggak ada ininya. Padahal kan itu tempat resmi ya bandara ya. Iya. Artinya ya memang tambah ini. Terus juga kalau lihat video-video yang di Teheran bagian utara itu kan banyak mall-mall yang modern banget gitu, mall-mall mewah gitu. Kelihatan banget yang ini ya, yang nggak pakai jilbab banyak banget. Dan itu aman-aman aja maksudnya, tetap aja berkegiatan. Iya. Bu Dina tadi menarik, Ibu katanya kerja di sana nih Bu. Kalau boleh tahu profesi apa Bu? Saya kerja di Islamic Republic of Iran Broadcasting. Broadcasting jadi penyiaran. Dia ada TV, ada radio. Nah, saya di radio. Wah, penyiar dong. Radio berbahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia juga. Jadi pekerjaan pendengarnya saya ada berarti banyak orang Indonesia, iya. Jadi pekerjaan saya itu menerjemahkan berita. Atau membuat artikel berita berdasarkan informasi yang ada gitu kan, yang sudah jadi kan ada feednya tuh tiap hari tuh kita mantengin feednya itu. Iya. Terus yang membacakan berita tersebut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, iya. Tapi kalau ininya apa sih sumbernya bahasa Persia. Bahasa Persia. Iya. Jadi udah ada instruksi nih hari ini pemberitaannya apa saja nih yang harus diolah. Nah, umumnya yang masuk itu saya itu selalu ke bagian Palestina terus. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya ya mau nggak mau akhirnya belajar kan ya ada apa sih gitu kan Palestina, apalagi saya juga ada ke bagian bikin artikel opini gitu ya, editorial kayak gitu kan. Nah, belajar akhirnya baru saya tahu memang passion saya kayaknya memang di geopolitik Timur Tengah, bukan di hukum Islam. Akhirnya saya pulang pas kuliah lagi di hubungan internasional di Unpad. S2, S3 saya hubungan internasional. Begitu lulus S3 diminta jadi dosen. Wah, luar biasa. Bu, tadi menarik Bu. Ini radio di Iran, ini radio pemerintah Bu? Pemerintah, iya. Di sana bagaimana sih Bu ini kondisi dunia jurnalis di sana? Apakah istilahnya dicekokin pemerintah harus pakai ini atau memang kayak apa? Yang menarik tuh seperti ini. Media Iran yang Islamic Republic of Iran Broadcasting itu ada di bawah Ayatullah Khamenei ini, di bawah Supreme Leader. Jadi bukan di bawah presiden. Tertinggi ya. Betul. Almarhum berarti ini. Iya, yang dulu jabatannya kan tetap kan Supreme Leader dulu dulu itu dijabat oleh Ayatullah Khamenei yang gugur di tanggal 28. Sekarang kan anaknya kan. Anaknya. Ya.